Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Halo semuanya, kalau kita ngomongin nanas pasti udah nggak asing lagi kan? Mungkin kita kenal sebagai topping pizza yang sering jadi perdebatan atau bahan utama minuman segar. Tapi pernah kepikiran nggak sih kalau di balik rasa manisnya itu ternyata ada rahasia pengobatan yang umurnya udah ratusan tahun? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Siapa sih yang nggak suka nanas? Manis, segar, rasanya langsung bikin kita kayak lagi liburan di pantai. Buah ini emang jadi favorit di seluruh dunia. Tapi, itu baru permukaannya aja. Cerita yang sebenarnya jauh lebih dalam dari itu. Pertanyaan ini kedengerannya aneh ya, soalnya kan kita biasa makan daging buahnya, terus kulit, daun, bahkan intinya langsung kita buang. Gimana kalau saya bilang kekuatan sejati dari nanas itu justru ada di bagian-bagian yang selama ini kita anggap sampah? Betul banget. Jauh sebelum nanas jadi buah yang kita beli di supermarket, nanas punya sejarah panjang sebagai tanaman obat. Selama berabad-abad, nanas ini dihargai bukan cuma karena rasanya, tapi karena khasiat penyembuhannya yang luar biasa. Perjalanan nanas ini seru banget loh. Bayangin deh, dari hutan di Amerika Selatan, dipakai sama masyarakat adat, terus dibawa Columbus ke Eropa sampai jadi simbol kemewahan. Dan sekarang, nanas ada di mana-mana, sambil diam-diam membawa warisan pengobatan kuno yang baru sekarang kita mulai pahami lagi. Nah, ini yang bikin makin menarik. Ternyata bukan cuma satu budaya aja yang sadar akan potensi nanas. Di seluruh penjuru dunia, berbagai masyarakat secara mandiri menemukan dan menggunakan nanas untuk pengobatan. Keren kan? Lihat deh peta ini. Yang hijau itu tempat asalnya di Amerika Selatan. Nah, yang ungu itu daerah-daerah baru tempat nanas dibudidayakan. Penyebaran global inilah yang bikin banyak banget budaya bisa utak-atik tanaman ini, dari akar sampai daunnya. Coba lihat betapa beragamnya penggunaannya. Di Tiongkok, dipakai buat diare, pindah ke Brasil, buahnya buat ngobatin asma. Di Meksiko, kulit dan daunnya malah dibikin teh untuk pencernaan. Sampai di Nigeria, ekstrak daunnya jadi ramuan malaria. Beda-beda banget, tapi intinya sama. Mereka tahu nanas ini bisa sesuatu. Oke, pertanyaan besarnya sekarang. Kok bisa? Kenapa semua ramuan tradisional dari berbagai belahan dunia ini kelihatannya manjur? Nah, jawabannya ada di level kimia. Disinilah sains modern masuk untuk membongkar rahasianya. Ternyata, tanaman nanas itu ibarat pabrik kimia alami yang super canggih. Dan setiap bagiannya, buah, kulit, sampai daun, punya paket senyawa kimianya sendiri-sendiri. Inilah yang menjelaskan kenapa beda bagian, beda juga khasiatnya. Sebelum lanjut, ada satu istilah penting nih, senyawa bioaktif. Gampangnya gini, ini tuh kayak bahan aktifnya tanaman. Bahan kimia alami yang bisa kasih efek ke tubuh kita, mirip-mirip cara kerja obat. Nah, dari sinilah kekuatan penyembuhan tanaman berasal. Kalau ngomongin senyawa di dalam nanas, pasti banyak dari kita yang langsung kepikiran satu nama. Bromelain. Yap, dia ini emang bintang utamanya. Terkenal banget karena kemampuannya sebagai anti radang. Tapi, bromelain ini nggak sendirian loh. Dia punya tim yang nggak kalah hebat. Coba lihat, di kulitnya ada asam galat dan katekin, dua-duanya antioksidan kuat. Di daunnya ada asam N-hexadecanoat yang punya potensi anti kanker. Intinya, seluruh tanaman ini tuh isinya harta karun kimia yang bermanfaat. Jadi, kita udah punya kearifan tradisional di satu sisi dan daftar senyawa kimia yang canggih di sisi lain. Langkah berikutnya udah jelas kan?
Ayo kita bawa pengetahuan kuno ini ke laboratorium dan kita uji secara ilmiah. Dan hasilnya luar biasa. Sains modern mengonfirmasi banyak hal. Ternyata ekstrak nanas itu beneran punya sifat antioksidan yang kuat, efek anti radang yang signifikan, dan bahkan kemampuan buat melawan bakteri dan jamur. Ini bagian yang paling memuaskan. Kita bisa menarik benang merah langsung dari kata orang dulu ke fakta lab. Ingat kan tadi di Tiongkok dipakai untuk diare? Studi pada tikus menunjukkan ekstraknya beneran bisa mengurangi gejalanya. Di Filipina untuk luka, terbukti juga mempercepat penyembuhan. Ini adalah bukti nyata bahwa kearifan kuno itu ada dasarnya. Mau lihat seberapa kuat efeknya? Coba lihat angka ini, 60,16%. Itulah persentase penurunan kerusakan oksidatif akibat alkohol pada tikus yang diberi ekstrak kulit nanas. Ini bukan angka kecil loh, ini adalah perlindungan yang signifikan di tingkat sel. Oke, dengan semua bukti yang menjanjikan ini, terus selanjutnya apa? Apa benar sampah dari dapur kita ini bisa jadi obat di masa depan? Yuk kita dengar apa kata para peneliti. Nah, kutipan ini penting banget. Ini jadi pengingat buat kita, walaupun hasilnya keren banget di hewan, perjalanan dari laboratorium ke apotek itu masih panjang. Kita harus pastikan dulu keamanan dan dosis efektifnya untuk manusia lewat uji klinis yang ketat. Jadi intinya begini, potensi nanas, terutama bagian yang biasa kita buang, kayak kulit dan daunnya, itu luar biasa besar. Ini bukan lagi sekedar cerita turun-temurun, tapi sudah ada bukti ilmiahnya. Tapi, kita juga harus sabar dan membiarkan proses sains berjalan untuk membuka potensi penuhnya secara aman. Jadi, lain kali Anda mengupas nanas, mungkin Anda akan melihat kulit dan intinya dengan cara yang sedikit berbeda. Pembahasan kita hari ini meninggalkan satu pemikiran menarik. Di dunia yang terus mencari solusi kesehatan baru, bisa jadi beberapa jawaban terbaiknya selama ini sudah tersembunyi di depan mata kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.